memberkati setiap rencana Tuhan. Engkau pakai kehidupan kami menjadi kemuliaan Tuhan. Engkau pakai hidup kami untuk Allah Tuhan, dan pakai hidup kami seturut apa yang Tuhan mau. Berkati seluruh remaja yang hadir pada saat sore hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengar firman. Berfirmanlah sore hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami percaya kuasa-kuasa kegelapan sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin Roh ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah sore hari ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat sore. Selamat kita bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau sore hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, remaja yang dikasih oleh Tuhan masih semangat. Ya, walaupun kita sudah meninggalkan bulan Februari. Orang bilang bulan yang penuh cinta, tapi bulan Maret juga banyak cinta loh ya. Siapa tahu kalian menemukan cinta di bulan ini. Jangan GR dulu ya. Bukan cinta manusia terbatas, tapi cintanya Tuhan. Baik, sore hari ini saya mengambil sebuah tema be attentive atau dengar-dengaran. Nah, mari kita akan melihat. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman, kita mau bermain sebentar ya. Bisa berdiri semua dulu. Baik, karena tema kita adalah dengar-dengaran, maka dengarkan saya berbicara, gitu ya. Ketika saya berkata, ya, saya berkata mekar, semua, ya. Terus saya berkata kucuk, tangannya di atas. Cuma dua perintahnya ya. Mekar bagaimana? Oke, kucuk, ya. Dengarkan saya berkata, ya. Baik, sudah mulai bisa. Dengarkan saya berkata, kucuk. Cepat ya. Mekar. Mekar. Yuk. Yang sudah kucuk duduk. Ya. Baik. Belum duduk dulu ya. Ya, yang sudah salah duduk aja dulu. Ingat, ada kata dengarkan saya. Kalau saya tidak berkata dengarkan saya, kalian melakukan perintah berarti duduk ya. Oke, seperti dengarkan saya, kucuk, makan. Ayo, sudah duduk. Yang salah silakan duduk ya. Nggak ada kata dengarkan saya kan? Ya, silakan yang salah duduk. Oke. Oke. Kucuk. Makan. Dengarkan saya. Makan. Makan. Ayo duduk. Nah, sudah mengucuk, kemudian makan lagi duduk. Ya, ya, oke. Ya. Kucuk. Dengarkan saya. Makan. Nah, ayo. Sudah dulu ya. Oke. Makan. Kucuk. Dengarkan saya. Kucuk. Makan. Kucuk. Makan. Dengarkan saya. Makan. Kucuk. Makan. Kucuk. Dengarkan saya. Kucuk. Dengar saya kucuk. Beda ya. Oke, silakan duduk. Baik. Ada beberapa yang sudah duduk. Kalau ditanya, kenapa kamu kok sudah duduk? Kenapa? Jawabannya salah mendengar gitu ya. Salah mendengar. Dan ternyata, ya saya sudah sampaikan di kelas saya, di kelas 2 SMP. Kenapa kok Tuhan kasih kita itu telinga 2 ya? Kok nggak mulut yang 2 ya? Ayo coba, kenapa kok telinga itu 2?
Kalau telinganya satu berarti cacat gitu, atau kalau telinga satu gimana? Oh, biar imbang. Atau masuk telinga kanan, oh keluar telinga kiri gitu ya. Atau masuk telinga kiri, berhenti di telinga kanan. Enggak ya? Oke, yuk sore hari kita akan berbicara tentang dengar-dengaran atau be attentive. Apa pentingnya dengar-dengaran dalam kehidupan kita? Kita akan melihat satu contoh di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ketiga, ya ayat yang ke-10. Baik, kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Mari, 2, 3. Lalu datang. Mari, yang cowok suaranya keras, yang cewek lebih keras. Yuk, 2, 3. Lalu datanglah Tuhan dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Ya, ini adalah sebuah perkataan yang Samuel ucapkan ketika dia sudah berulang kali datang kepada Imam Eli. Kenapa? Karena Samuel menganggap ketika dia tidur pada waktu itu ada suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Dia berlari dan menemui Imam Eli dan dikatakan, Bapakku, apakah engkau memanggil aku? Eli katakan kepada Samuel, enggak, kamu tidur lagi. Sampai beberapa kali Samuel mendengar suara itu. Kemudian firman Tuhan katakan, maka mengertilah Eli bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel, nanti kalau kamu dengar lagi suara yang memanggil namamu, jawab ya, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan benar, ketika Samuel kembali berbaring, dia dengar suara ini dan Samuel berkata, berbicaralah Tuhan, hambamu siap untuk mendengar. Sore hari kita akan belajar kenapa kita penting, kenapa kita perlu mendengar, dan bagaimana ciri-ciri orang yang mendengar suara Tuhan. Samuel sebagai seorang anak, siapa di sini yang sekolah minggu pernah dengar cerita Samuel? Angkat tangan. Kalau nggak pernah, nanti tak tanya, kamu dulu sekolah minggu muridnya siapa? Siapa yang pernah dengar cerita Samuel? Oke, siapa nama ibunya Samuel? Hah? Gak ingat? Siapa nama ibunya Samuel? Dah, kalau ibunya belum kenal, bapaknya siapa? Malah nggak tahu aku tante ya. Bapaknya Samuel, Bapak Freddy, bisa di sini. Ibunya Ibu Ida, gitu ya, kan ya? Samuel adalah seorang anak yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang ibu yang bernama Hana karena sebuah pergumulan yang luar biasa. Ya, Ibu Hana dikatakan ketika menikah bertahun-tahun dia tidak memiliki anak, dan pada saat dia datang ke bait Allah, dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memberiku seorang anak, maka aku akan mempersembahkannya untuk Tuhan. Firman Tuhan mencatat, selesai Samuel disapi, maka Samuel diantar oleh ibunya Hana kepada Imam Eli. Katanya, anak disapi, anak lepas netek dari mamanya itu umur berapa kira-kira? Ada yang umur 4 tahun lepas netek? Oh ya, yang minum ASI mamanya itu kira-kira kalau sudah berhenti umur berapa? 2 tahun ya, kalau menurut kesehatan 2 tahun ya. Nah, bayangkan, masih kanak-kanak diantar ke tempatnya Imam Eli. Di sini adikmu kira-kira yang umurnya 2 tahun atau 3 tahun lah, antar aja ke pastori, ikut sama Om Heber. Nangis-nangis enggak? Nyari mamahnya enggak? Ya, nyari mamahnya ya. Anak saya aja sudah umur hampir 9
tahun. Ya kalau dia nginep di rumahnya saudara saya, ya dia nangis minta pulang. Aku pulang cari mama. Sampai hari ini adik saya ingat, ya ketika kami pergi ke ada acara, kemudian kami titipkan dia di rumah adik saya. Malamnya adik saya nelpon bilang, "Kau udah iso tidur, kenapa anakmu nangis?" Padahal sudah waktu itu umur hampir 7 mau 8 tahun. Nah, Samuel dibawa oleh ibunya, diantar ke Imam Eli, dikatakan selesai dia disapi, dibawa asuhan Imam Eli. Samuel ini bertumbuh, dan Samuel di dalam rumah Imam Eli ini gak dapet contoh yang baik. Anak kecil itu sukanya apa? Mendengar atau meniru? Meniru dan mendengar. Ya, coba kalau kamu berlaku apa terus kemudian kamu ngomong apa, lama-lama adikmu ya juga ikut-ikut apa yang kamu omongkan. Makanya anak kecil kalau di sini punya adik-adik, ya diomong, kalau ngomong jangan pelat-pelat ya biasanya. Oh, enggak, ayo kan kalau kita ngomong ayo makan, ayo makannya enggak makan tapi dipelat-pelat nih. Makanya adikmu mendengar itu kemudian menirukan. Nah, Samuel di bawah asuhan Imam Eli, dia mendapat contoh yang tidak baik. Kenapa contoh yang tidak baik? Ya, karena disebutkan bahwa anak-anak Imam Eli ini adalah anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Mereka anak-anak yang dursila, anak-anak yang tidak mengerti takut akan Tuhan, tidak mengerti menghormati Tuhan. Suatu ketika, kenapa Samuel dipanggil oleh Tuhan? Samuel yang kecil pada waktu itu, dia bertumbuh. Kenapa Samuel yang dipilih oleh Tuhan bukan anak Imam Eli? Mendengar itu penting, karena Tuhan sedang mencari seorang pemimpin yang akan dipersiapkan di masa yang akan datang menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Diawali dari mana? Dari mendengar. Mari kita melihat setelah Samuel mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, di situ ayat selanjutnya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengutarakan isi hatinya kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Satu hal ketika Samuel mendengar ini, ya Samuel yang masih kecil, dia sedih, dia nggak mau ngomong kepada Imam Eli apa yang Tuhan katakan. Nah, mari kita akan melihat ketika Samuel ditanya oleh Imam Eli apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Ya, ayat yang ke-18 tetap dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya. Perhatikan, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Orang yang mendengar dengan baik adalah orang yang bisa menyampaikan juga dengan baik. Saya ingin tanya, siapa di sini yang disuruh mamahnya? Seringkali mamahnya ngomong A, nyampainya B atau C atau D. Contoh saja, sekarang jarang ya anak-anak disuruh sama mamahnya belanja. Kadang ada yang lupa atau enggak? Sekarang enak ya, ada HP ya. Kalau lupa tanya, "Mah, tadi suruh beli apa?" Kalau zaman saya nggak ada HP, lupa, ya kembali lagi dari warung ke rumah. Dia warungnya jaraknya dekat, jaraknya jauh, udah panas-panas, lewari ya. Kenapa? Karena satu, saya tidak mendengar dengan baik. Saya ingin tanya, siapa di sini yang disuruh mamanya selalu tepat mengerjakan apa yang disuruh? Ada? Biasanya kalian bagaimana? Disuruh mamanya, kira-kira ada yang kurang
Saya tak tanya, cowok-cowok kalau disuruh mamamu kira-kira bagaimana? Mengerjakan tepat seperti yang dikatakan? Biasanya ada yang goncret. Oh 11-12 ya, goncret ya. Kira-kira kenapa kok maksudnya ada yang tertinggal? Karena apa? Lupa ya. Kenapa karena lupa? Tidak mendengar dengan baik. Jawabnya itu betul ya. Nah sekarang yang cewek, yang cowok sudah mengakui lupa disuruh kadang-kadang. Kalau yang cewek tepat, biasanya ada yang lupa. Karena apa? Karena apa? Mendengar dengan marah. Biasanya gitu ya. Kalau cewek-cewek itu biasanya nggak disuruh. Kalau cowok enggak ya. Kalau cowok itu lebih itu. Cewek-cewek sebelum diomong wis mecucu. Jadi masih dipanggil. Saya dipanggil siapa? Misalnya Samuel. Oh, Samuel cowok ya. Misalnya dipanggil siapa nama cewek? Lili. Apalagi kamu kalau lagi HP-an gitu ya. Kamu datang sambil sini. Iya mah, ada apa? Saya siap gitu. Atau datang dengan druk gitu. Biasanya cewek lebih agresif ya. Druk gitu. Aduh, suruh terus. Nyuruh terus. Kenapa kita tidak bisa menyampaikan, melaksanakan apa yang dikatakan? Karena jujur kita tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, kita akan melihat ciri orang yang mendengar dengan baik. Mari, yang pertama, dia akan menjadi pribadi yang berkenan. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-25, tolong tampilkan. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-25. 1 Samuel pasal yang kedua. Ya, 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, ayat yang ke-25. Itu betul ya, 1 Samuel. Ya, 1 Samuel, maaf saya salah catat ya. Ya. Oke. 1 Samuel pasal yang ketiga, maaf, ayat yang ke-19. Tolong. Oke. Ya. Yang pertama, akibat mendengar atau ciri orang yang mendengar dengan baik adalah dia pertama menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menyertai dia. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dikatakan begini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Kalau kita melihat di situ, Samuel tumbuh semakin besar. Samuel tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan satu kata yang luar biasa dikatakan di situ, tidak satupun firman-Nya yang dibiarkan gugur. Dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, perhatikan begini. Samuel bertumbuh makin besar dan Tuhan menyertai dia. Orang-orang mendengarkan nasihatnya dengan seksama. Ketika Samuel menjadi orang yang dengar-dengaran, Samuel disertai oleh Tuhan sehingga setiap perkataan Samuel itu didengar oleh orang. Akibat Samuel menjadi anak yang dengar-dengaran, maka ketika dia bertumbuh, dia berbicara pun dia didengar oleh orang. Saya ingin tanya, kamu didengar nggak ngomong sama mamamu? Ada yang di sini ngomong sama mamanya kadang-kadang dibilang, sudah usah ngomong aja. Ada? Atau mungkin kamu ngomong tapi diabaikan. Ada? Ada? Kalau kamu ngomong kira-kira mamamu dengar enggak? Dengar enggak? Kalau mamamu ngomong kamu dengar enggak? Kalau kamu ngomong mamamu dengar? Kalau
mamamu omong, kamu dengar? Dengar. Sekali lagi tak tanya, kalau kamu ngomong, mamamu dengar? Kalau mamamu omong, kamu dengar? Kalau gantian mamamu omong, kamu dengar enggak? Dengar enggak? Kadang dengar, kadang enggak, gitu ya. Kira-kira kalau kamu ngomong terus gak didengarkan, enak enggak? Sama loh, kalau mamamu lagi ngomong terus gak kamu dengerin juga gak enak. Kadang saya juga mengajar anak saya, ada dia bilang begini, mama aku mau cerita. Ya cerita saja. Anak saya tuh kalau cerita gak langsung ke intinya. Dia ngomong tuh cerita dari A dulu. Mah tadi siang makan siang, intinya begini, dia mau ngomong gini, mah aku tadi ngasih lauk ke temanku. Tapi dia nggak ngomongnya nggak gitu, dia ngomongnya begini, mah tadi siang waktu makan siang aku buka bekalku makan, kemudian aku mau makan tak lihat temanku kok ada sing diem aja ya, kemudian saya datang terus tak tanya kok kamu nggak makan, ternyata dibuka bawanya cuma nasi nggak ada lauknya. Terus saya kasih lauk, kan intinya dia ngomongnya aku mau ngasih lauk ke temanku gitu kan. Tapi ketika saya belajar untuk mendengar, saya ngomong gini, kadang-kadang wes so intinya kuwi, ngomong intinya itu jangan mulai ngomong suwi kan. Kita pun mau jujur, ketika kita belajar untuk mendengar tuh maunya kamu diomongi mamamu, kamu pernah ngomong gini, wes ngerti. Ada yang begitu? Enggak ya, semua baik semua ya. Maunya ngomong dari A sampai Z didengarkan. Ya, Samuel ketika dia mendengar suara Tuhan dan dia tumbuh dalam penyertaan akan Tuhan, apa yang diomongkan oleh Samuel selalu didengar oleh orang. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan apa yang dikatakan oleh Samuel itu sungguh terjadi. Arti kata firman Tuhan tidak pernah gugur. Itu adalah apa yang dikatakan itu jadi. Dahsyatnya dari mendengar adalah ketika dia dengar tidak cukup. Kadang kita begini, oke, saya mendengar. Tetapi kenapa apa yang saya katakan, apa yang saya dengar itu tidak jadi dalam diri saya? Satu kekurangan kita. Kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Inti dari keseluruhan firman yang kamu dengar, kamu sering duduk di gereja, mendengar setiap firman setiap Sabtu dengan dua telinga. Tapi pertanyaannya, kamu dengar, kerjakan enggak? Mengerjakan semuanya. Ketika kamu belajar tidak hanya mendengar, tetapi belajar mengerjakan firman itu dalam kehidupan. Dikatakan Samuel tumbuh dalam penyertaan Tuhan. Pribadi yang tumbuh dalam sebuah penyertaan Tuhan adalah menjadi pribadi yang dipersiapkan Tuhan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saya katakan Samuel itu kalau dia dilihat dari urutan, dari tata keturunan, dia tidak mungkin menjadi seorang imam. Karena imam itu biasanya adalah keturunan Harun. Sementara Samuel bukan keturunan Harun, dia bukan keturunan Lewi. Tetapi kenapa Tuhan mempersiapkan Samuel, memilih Samuel menjadi pengganti Imam Eli, bukan anak Imam Eli? Halo, jangan bangga ya kamu berkata begini, papaku, mamaku sudah cukup, sudah semuanya. Jangan bangga. Tuhan bisa memilih, Tuhan bisa memunculkan seorang yang tidak ada di luar perhitungan itu ya, di luar prediksi. Ya, itu menjadi seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa. Dari mana? Dari mendengar dan melakukan. Firman Tuhan itu tidak hanya cukup kalian dengar saja, tetapi ketika kalian melakukan, kalian akan disertai oleh Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan diawali dari
sebuah kata mendengar. Mendengar itu tidaklah hal yang mudah. Coba nanti kalian tulang, ketika mungkin mamamu ngomong apa, dengar dan kerjakan. Dengar dan kerjakan. Di masa-masa usia seperti kalian, itu adalah usia di mana kalian mencari jati diri. Kalian banyak mendengar masukan dari orang. Lek umur segini, lek lagi galau, seringkali kita lebih menurut apa yang dikatakan teman, apa yang dikatakan bestie kita daripada orang tua kita. Lek temannya ngomong begini, lek lagi galau, begini saja. Kalian bener. Karena apa? Kalian berpikir, oh ya temanku itu seumuran, dia bisa mengerti saya. Mamaku itu wis kuno, gak ngerti aku. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, remaja yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini coba yuk, kita mau duduk begini. Bagaimana ya saya mendengar firman? Kadang saya sedih ya, kalau saya bersyukur di sini nggak ada ya. Ada kadang-kadang mendengar firman, tapi yang dibuka itu WA. Kadang yang dibuka Facebook. Kadang yang dibuka malah yang parah nonton YouTube. Kalau tidak bermain. Saya kadang-kadang saya tahu sebetulnya ya. Jangan kira kita walaupun tua begini terus kalian waktu firman muter-muter HP itu kita diam saja, kita nggak tahu ya. Tapi kembali ketika kalian mendengar, bagaimana sikap kalian? Karena mendengar itu penting. Dari kata mendengar, Samuel dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Sore hari ini coba dengar firman, kerjakan dengan baik. Sikapmu saja dalam mendengar firman. Ya, cara kita, gak usah kita ngomong hati dulu. Sikapmu dalam mendengar firman itu saja, ya, menentukan bagaimana firman itu akan tumbuh, atau firman itu akan gugur, atau firman itu akan nyata dalam hati. Sore hari ini coba kita bersama-sama, yuk, kira-kira mulai dari hari ini belajarlah mendengar dengan baik dan kerjakan dengan baik. Saat ini Tuhan sedang mencari generasi-generasi yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Kami nanti sudah tua, ya. Kami yang sudah umur lama-lama tidak semakin muda tapi semakin tua. Tampuk kepemimpinan gereja, takut akan Tuhan ada di generasi kalian. Kalau dari awal kalian mendengar firman dengan baik, kalian bisa menerima firman dengan baik, mengerjakan firman dengan baik, disitulah muncul generasi-generasi yang akan dipakai oleh Tuhan. Hari ini masih belum terlambat. Dengar firman, kerjakan firman. Orang yang mendengar firman, mengerjakan firman, tidak hanya berkenan kepada Tuhan, tapi menjadi berkat dalam kehidupan keluarganya. Mari kita akan bangkit berdiri. Pemain musik, ya. Kita akan nyanyi pujian tadi sebelum firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari singer. Ya, bagaimana hidup kita bisa menggenapi firman Tuhan? Kalau dari mendengar saja kita tidak bisa mendengar dengan baik. Sore hari ini dengar. Samuel menjadi satu contoh pribadi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dari mana? Dari mendengar. Satu saja kerjakan. Jangan pernah biarkan firman itu gugur dari hatimu. Artinya apa? Kalian datang di tempat ini, jangan sampai datang dengan kosong, pulang dengan kosong. Ditanya tadi firmannya apa? Gak ngerti, aku gak nyadar sama sekali. Minimal satu ayat saja. Satu ayat saja. Itu kalian tanam menjadi benih yang akan tumbuh dalam hatimu. Dan tumbuhlah dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Maka kau akan menjadi seorang pribadi yang disertai oleh Tuhan untuk mengerjakan dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. 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 Hidupku menggenapi firman-Mu.
bagaimana firman itu bisa digenapi dalam hidup kita kalau kita tidak bisa mendengar dan menangkap maksud firman itu dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Mendengar dulu dengan baik, kamu akan bisa mengerjakan firman itu dengan baik, dan kamu akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, karena Tuhan menyertai setiap langkah hidup. Dan pastikan ketika penyertaan Tuhan itu ada dalam hidupmu, tantangan apapun yang kamu hadapi, ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sekali lagi, mujizat tidak berbicara tentang hanya berkat, tapi bagaimana hidupmu ditolong oleh Tuhan dalam setiap menghadapi persoalan dan pergumulan, dalam setiap pergaulan yang ada hari-hari ini. Menjadi tantangan anak-anak muda, apakah kita bisa berbeda dari orang yang mendengar firman dan orang yang tidak mendengar firman? Buktikan dalam hidupmu. Jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan, karena engkau mendengar dan mengerjakan firman dengan baik. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Sore hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sempurna dalam setiap janji. Tuhan sempurna dalam karya-Nya. Dan hidup kita adalah hidup yang menggenapi firman Tuhan di setiap langkah hidup. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Satu pertanyaan dari kita, sudahkah saya mendengar firman dengan baik, sehingga saya mengerjakan firman itu tepat seperti apa yang Tuhan inginkan? Apa yang engkau lakukan hari ini itu adalah taburan, dan engkau akan menuai di masa yang akan datang. Samuel bukan tiba-tiba menjadi seorang nabi yang luar biasa, tapi diawali dari ketika dia kecil menjadi seorang pendengar yang baik, dan dia bisa menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan itu dengan baik pula. Sore hari ini Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi seperti Samuel. Adakah pribadi itu didapati ada dalam diri? Adakah pribadi yang Tuhan cari itu ada di kehidupan? Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini kami mendengar firman. Kalau Tuhan menjadikan Samuel menjadi seorang yang luar biasa, Tuhan mampu menjadikan kami menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau pakai kami di kehidupan kami. Persiapkan hidup kami. Mulai dari hari ini kami menjadi seorang pendengar firman yang baik. Kami menangkap maksud firman. Kami sampaikan dan kerjakan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Memberkati seluruh remaja yang ada di GBDI Theophilus. Kerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang ada. Kami tahu Kau akan pakai kehidupan anak remaja di tempat ini menjadi remaja yang luar biasa, tangguh, menjadi pengikut Kristus, memiliki iman yang kuat, bertumbuh dalam kasih karunia. Dan Tuhan memberkati orang tua
Tuhan yang mendidik mereka. Doa kami juga biar apa yang kami dengar sore hari ini tertanam dalam kehidupan kami. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya.